Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi, dan kali ini kita akan ambil tema mengenai Raja Asa, kehidupannya yang dipandang oleh Alkitab sebagai seorang yang dikatakan di sini Asa melakukan, ini satu raja-raja ya, masih studi kristalisasi kita. Satu raja-raja pasal 15 dikatakan ayat 11, Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapak leluhurnya. Nah, jangan nanti kita berpikir bahwa kalau Alkitab, kalau firman Tuhan mengatakan seseorang itu melakukan apa yang benar di mata Tuhan, berarti dia tidak ada kesalahannya atau sempurna. Bukan begitu. Nanti kita akan melihat bahwa Asa sendiri melakukan juga banyak kesalahan-kesalahan seperti Daud ya. Daud juga kita tahu kan, ketika dia ya dengan Batseba itu yang paling sering dicatat itu. Tapi sebenarnya ada lagi, yaitu mengenai peristiwa Abigail itu. Dia dengan emosi, dengan siap untuk membabat habis ya, menghakimi keluarga Nabal itu dengan kehendaknya sendiri ya. Udah siap pasukan, dan untung aja Abigail itu mencegah ya, sehingga tidak jadi ya. Kemudian dalam peristiwa dia menghitung orang Israel ya. Dan Tuhan itu waktu itu menghajar hampir banyak itu, 70.000 kalau tidak salah itu yang mati ya, kena penyakit sampar. Jadi bukannya Daud tidak melakukan kesalahan ya. Jadi berkenan di hadapan Tuhan itu, Daud itu seorang yang hatinya berkenan kepada Tuhan. Jangan langsung nanti kita pikir, oh berarti dia seorang yang kudus, bersih, suci, nggak pernah berbuat salah ya. Bukan begitu. Tapi memang Daud memiliki hati yang dia cinta Tuhan. Ya, dia kalau datang firman Tuhan pun dia remuk lah isinya. Ketika Nabi Nathan tegur dia kesalahannya terhadap Batseba, dia bertobat. Dia lain dengan Saul yang ketika firman Tuhan datang lewat Nabi Samuel, Saul selalu mengelak ya, melawan atau membenarkan diri dan sebagainya. Jadi mari kita lihat dulu Asa ini ya, yang jelas Alkitab bilang bahwa Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapak leluhurnya ya. Mari kita melihat dulu kita minta bantuan dulu dari Tawarik, karena ini dari Tawarik ini lebih jelas uraian mengenai Asa ini ya. Kenapa demikian? Sebenarnya begini, karena sejarah Israel itu sebenarnya ada 3 ya yang terkait dengan perjanjiannya. Kalau kita sudah pelajari Deuteronomistic History itu, seorang tim yang menulis itu mengenai dari mulai Ulangan ya, teologi Musa itu, yang tekanannya perjanjian Musa di situ, sampai nanti kitab 2 Raja-Raja, penutupan di mana Israel dibuang ke tanah yang Yehuda, ke Babel, yang kerajaan utara itu Israel itu ke Asyur ya, yang enggak pulang. Ini tim daripada sejarawan Deuteronomistik ini mencoba memberikan penjelasan kepada umat Tuhan supaya inilah akibatnya kalau orang melanggar perjanjian. Khususnya di sini jelas itu perjanjian Musa, karena dia mulai dari teologi Musa di kitab Ulangan itu. Sementara Tawarik ini sejarah yang kedua juga. Ini sejarah yang fokusnya adalah perjanjian Daud ya. Itu sebabnya dia lebih jelas ini, hanya suku Yehuda, kerajaan selatan yang diuraikan dengan jelas di sini ya. Termasuk nanti di sini Raja Asa yang kita akan lihat apa yang diperbuatnya. Jadi perjanjian Daud ini, kitab 1 Tawarik sebenarnya satu kitab itu ya, perjanjian Daud ya. Kemudian ada satu lagi sejarah di mana itu biasa orang remnant history atau bukan remnant history, orang-orang yang kembali, sisa sejarah orang yang kembali itu, Zerubabel yang membangun bait suci ya, kemudian Nehemia yang bangun tembok, dan Ezra yang membangun kecintaan kepada Taurat Tuhan ya. Jadi ada 3 sejarah, trilogi sejarah Israel itu umat Tuhan ya. Nah, jadi di kitab Tawarik ini lebih jelas membicarakan mengenai Asa ya. Dikatakan di sini 2 Tawarik ya, 2 Tawarik 14 itu
ayat 2, ini penilaian Alkitab atau firman Tuhan juga mengatakan Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Memang nggak disebut di sini seperti Daud. Karena menurut saya juga ini kalau kita banding-bandingkan, ini memang tidak sama lah yang dibuat Asa dengan yang dibuat Daud itu. Karena begini, Daud itu ministrinya menghadirkan kerajaan sorga secara utuh, ya, dalam arti Israel itu bersatu, United Kingdom, bersatu dia, ya, sangat kuat. Bahkan pada zaman Salomo juga anak Daud itu. Jadi Daud ini luar biasa memang, dia ministrinya melalui banyak penderitaan dia menghadirkan kerajaan sorga, kerajaan Israel, ya, di bumi ini, di tanah perjanjian lah itu ya. Jadi sementara Asa ini kondisinya kan sudah pecah. Rehabia itu Salomo punya, ya gara-gara dia penyembahan berhala. Salomo itu punya anak Rehabeam, dan itu hanya 2 suku memerintah itu, suku Yehuda dan suku Benyamin. Sementara Jerobeam yang di selatan, yang di utara itu 10 suku. Sehingga kerajaan Asa ini tidaklah sekuat, katakanlah begitu ya, karena udah pecah. Tidak sekuat kerajaan Daud tentunya, ya. Sama seperti gereja, nanti kalau kita melihat gereja mula-mula itu belum pecah, ya. Sekarang udah pecah menjadi ribuan, puluhan ribu, bahkan mungkin ada yang mengatakan 40.000 denominasi. Tentu kekuatannya sangat-sangat merosot, sehingga para pemenang atau orang-orang yang katakanlah orang hebat di zaman gereja mula-mula nggak bisa dibandingkan lagi dengan kondisi kita sekarang ini, ya. Ketika Petrus, Paulus, Rasul Yohanes semua melakukan pelayanan menggebrak hanya dalam 200 tahun. Itu gereja mula-mula udah menaklukkan dunia yang dikenal pada waktu itu, tanpa gedung, tanpa ada macam-macam cangkune itu. Dari rumah ke rumah aja bersaksi semua anggotanya itu. Sementara sekarang dari pecah menjadi ribuan denominasi, bagaimana? Malah diserbu oleh dunia gereja itu, denominasi itu menjadi dunia, istilah Rasul Yohanes itu, ya, cosmos system. Jadi tidak bisalah dibandingkan lagi kekuatan pelayan-pelayan Tuhan di zaman gereja mula-mula dengan kekuatan pelayan-pelayan di zaman kondisi gereja yang sudah pecah menjadi ribuan denominasi. Tapi bukan berarti tidak ada para pemenang di zaman pecahan gereja ini, zaman ribuan denominasi. Karena Tuhan punya orang-orang pilihannya yang mendapat kasih karunia untuk menjadi pemenang. Maka itu kita jangan berpikir kalau pemenang itu berarti orang-orang yang hebat seperti Petrus, Paulus, atau seperti orang-orang yang dalam denominasi ini yang tokoh-tokoh yang besar itu. Jangan langsung begitu dulu. Makanya kita mau pelajari ini hari ini. Sebenarnya yang dianggap Tuhan, ya, yang dianggap firman Tuhan itu dia melakukan sesuatu yang baik, dia seorang pemenang, itu jangan langsung kita pikir, oh, berarti saya pelayanannya harus bikin KKR, khotbah sana sini, dan jangan dulu begitu, ya. Mari kita melihat dulu. Jadi Asanya, apa yang dikerjakan Asa dulu, ya. Yang kesimpulan daripada seluruh kehidupan Asa itu pokoknya Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Itu aja dulu, ya, kesimpulannya. Sementara kita lihat jadi ada beberapa catatan di kitab Tawarik ini mengenai kehidupan Asa, ya, tentu nggak semua, ya. Nah, kita lihat di sini, ya. Dikatakan di pasal 15 Tawarik, ya. Lama sekali Israel tanpa, ini saya pakai Allah yang benar, tanpa ajaran dari para imam dan tanpa hukum. Ya. Kemudian Asa melakukan pembaharuan. Dia di sini dibilang ayat 9 ayat 8 bagian terakhir itu, ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ini memang Asa dalam hal ini seperti Daud. Dia cinta kepada Tuhan yang diekspresikannya, kalau Daud kan membangun bait suci. Walaupun dia nanti Salomo yang bangun. Ini Asa juga dia mencintai rumah Tuhan lah, katakan, yang pada waktu itu konteksnya tentu bait suci, ya, gedung, ya. Mezbah di sini. Dia bahkan mengumpulkan seluruh Yehuda, Benyamin, ya, orang-orang Efraim juga, ya. Kerajaan utara itu Efraim, Manase, Simeon, kumpulkan. Ya, dia dibilang sih pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700
lembu sapi, 7.000 kambing domba dan sebagainya. Bedanya hati Asa ini, hati yang seperti Daud memang, cinta kepada rumah Tuhan. Nah itu dia, pegang ya. Kemudian Asa ini memang ada perbuatannya dalam peperangan ini yang dia mengandalkan Tuhan. Ya waktu itu di sini dibilang ada seorang yang Ethiopia ya. Ethiopia ini di sini ya di pasal yang ke-14 ayat 9. Zerah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Jadi terlalu besar ini ya. Tentara ini kalau dilawan sama Asa nggak mampu. Jadi sebabnya sini Asa ayat 11 ya. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan ya. Ya Tuhan katanya, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Di sini Asa bersandar kepada Tuhan dia. Menyandarkan apa seperti Daud juga ya, bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Seperti Mazmur-mazmurnya kan kelihatan Daud itu ya, seorang yang hatinya bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Nah, ayat 12 dikatakan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa ya dan Yehuda. Kemudian apalagi yang diperbuat Asa ya? Ini dikatakan di sini di sini Asa melakukan kesalahan ya. Dia mengadakan perjanjian ini. Waktu dia Baesa itu raja Israel yang utara itu mau nyerang dia, Asa di sini bersandar kepada raja Aram. Dia ambil itu emas-emas yang ada sisanya ya, setelah Sisak menyerbu di zaman Rehabeam itu ada habis itu semua. Ya, emas dalam istana raja, emas dalam bait suci dan emas yang 200 perisai yang dibuat Salomo itu dirampas oleh Sisak pada tahun kelima pemerintahan Rehabeam. Dan masih ada sisa. Nah, itulah Asa ambil sisanya itu ya. Sisanya dari rumah Tuhan dan juga dari rumah raja di sana diambil, dia kirim kepada Raja Aram, tolong, dia bilang bantu aku untuk melawan Baesa ini. Ya memang benar, Raja Aram mendengarkan dan membantu si Asa ini. Tapi datang firman Tuhan pada waktu itu ayat 7 ya. Pasal 16. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Jadi di sini Nabi Hanani menegur Asa, lo kan dulu kan engkau waktu melawan Ethiopia 1.000.000 orang, 300 kereta, menang karena engkau bersandar Tuhan. Kenapa sekarang enggak? Nah, berarti kita lihat ya, kelemahan Asa ini tidak selalu dia mengandalkan Tuhan. Ya, kemudian di pasal dia sakit ya pada tahun ke-39 pemerintahannya, jadi sudah agak tua dia di situ. Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Ini yang membuat Asa ini meninggal akhirnya. Jadi Asa di sini juga bukan berarti seorang yang senantiasa kudus, suci, mengandalkan Tuhan, mikirin bait suci, enggak juga begitu. Ada saatnya makan bait suci itu emasnya diambil sama dia, dikerok itu rumah dari istana juga untuk ngasih ke Raja Aram supaya bantu dia. Jadi di sini kita melihat ya, seorang yang menurut Alkitab ini dikatakan Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan, bukan berarti dia tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Syukurlah ya bahwa Alkitab itu tidak menuntut orang harus sempurna dulu baru dipandang benar ya. Ini kita lihat dari Asa ini ya. Dia melakukan banyak juga kesalahan itu kan. Lumayan itu. Tadinya dia memperbarui mesbah Tuhan, gara-gara dia diserang sama Baesa tuh, dia malah ngerok itu emas yang ada di rumah Tuhan. Ya. Jadi oke lah, intinya Asa melakukan apa yang baik dan yang benar. Bahkan di kitab Raja-Raja dikatakan seperti Daud leluhurnya. Nah, jadi
sekarang kita masukkan dulu ya. Oh, tapi satu lagi saya mau tambahkan mengenai dosa ya. Dosa ini Jerobeam ini, karena sering disebut juga ini dalam kasus-kasus tertentu. Ada tolok ukur gitu kayaknya ya. Kalau yang baik itu tolok ukurnya Daud. Ya, seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan berarti nggak salah lagi ya, saya ingat ya. Yang kalau yang jahat ini Jerobeam ini ya. Karena Jerobeam ini selalu kita tahu membuat katakanlah ibadah baru. Ibadah modelnya Jerobeam sendiri, agamanya. Ya, tapi dia ngutip ya. Ya kayak begini ya. Bikin lembu emas ya. Bikin mezbah sendiri. Tabisan imam-imam menurut maunya sendiri, bukan suku Lewi. Sudah gitu ya, tapi hari raya bukan menurut yang sudah Tuhan tetapkan 3 hari raya Paskah, Pentakosta, Tabernakel. Dia bikin sendirilah ya. Menurut pemikirannya, dia bikin ibadah yang baru. Dan itu menyeret umat Tuhan Israel jadi berdosa kepada Tuhan. Nah, jadi ini tolok ukurnya ini 2 nih. Kalau Daud, seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, menghadirkan kerajaan sorga, cinta rumah Tuhan. Sementara Jerobeam, dia membangun ibadah yang baru dan menyeret umat Tuhan. Karena posisinya kan dia raja kan. Menyeret umat Tuhan jadi berdosa. Selalu begitu tuh. Kalau ada seorang raja apapun yang dinilai kalau perbuatannya yang jahat, dia larinya ke sini. Kayak Baesa, itu Baesa itu jahat tuh. Maupun Ahab, nanti kita belajar itu. Ahab juga begitu. Menyebabkan umat Tuhan menyembah berhala. Ya, kalau yang baik nanti arahnya ke sini. Daud, ya. Nah, mari kita melihat dulu ya. Dan Daud itu terkait dengan perjanjian ya. Kita lihat, maksud saya yang tadi saya katakan itu, kitab Raja-Raja ini itu terkait dengan perjanjian Musa, lain dengan Tawarik yang terkait dengan perjanjian Daud. Sekarang kita sedang bicara ini, perjanjian Musa. Makanya dalam nanti kita menerapkan, mengaplikasikan ini, kita akan terapkan ke dalam perjanjian baru. Karena bisa konteksnya kan kita nggak terkait dengan perjanjian Musa. Nah, ini yang udah berkali-kali nih saya ngomong nih. Kadang-kadang orang ngomong konteks perjanjian tapi dibawa-bawa hukum Musa itu. Hukum perpuluhan lah, hukum buah sulung lah. Ya. Segala konsep-konsep yang dalam perjanjian lama itu dibawa. Ibadah katanya mesti di gedung ini, mesti di gedung itu. Padahal Yesus sudah bilang ada saatnya kepada perempuan Samaria itu. Ada saatnya, perempuan. Orang beribadah bukan di Yerusalem, bukan di Gunung Gerizim. Tapi dalam roh dan kebenaran. Itu makanya kadang-kadang orang ngomong konteks. Tak tahu dia sendiri ngajarin perpuluhan, ngajarin lagi buah sulung, ngajarin orang harus ibadah di sini. Ada pendeta besar itu, pendeta besar maksud saya kalau di dalam kekristenan bukan besar batinnya ya, bukan besar pewahyuannya ya, enggak, besarnya itu artinya diikuti oleh banyak orang. Saya dengar terakhir dia 29.000 orang yang ikuti dia sekarang. Besar deh dalam arti itu hartanya banyak, ya. Namanya diikutin oleh 29.000 orang ya, bayangkan aja saudaraku. Walaupun dia ngomong gak jelas mengenai perpuluhan, tapi sebenarnya dia mendukung juga ya. Persembahan seperti itu. Punya STT sendiri ya, punya sinode sendiri. Itu namanya besar kalau dalam dunia Kristenan yang begitu besar. Tapi yang dibilang Alkitab lain lagi, nanti dulu ya. Oke lah, kita lihat dulu terus. Jadi kita harus melihat perjanjian baru itu apa. Karena apapun juga kisah mengenai raja-raja ini nanti terkait dengan perjanjian itu. Memang terkait dengan 2 orang ini. Pertama Daud kalau dia bagus, atau yang jelek Jerobeam, yang menyebabkan orang Israel berdosa juga. Tapi tetap penilaian Tuhan, penilaian Alkitab terhadap seseorang itu, apakah dia memegang perjanjian Yahweh atau tidak. Nah, kan di situ nanti kita melihat ya. Kenapa misalnya Jerobeam? Kenapa dibilang dia dosa Jerobeam itu luar biasa? Karena dia bikin ibadah yang baru, tidak pegang perjanjian. Ya, di sini dia. Perhatikan nih, lama sekali Israel kalau si Asa ya, lama sekali Israel tanpa Elohim yang benar, tanpa ajaran dari para imam dan tanpa hukum. Maksudnya hukum Musa di sini. Ya, jadi seseorang dikatakan baik kalau dia memegang perjanjian. Ingat dia akan perjanjiannya. Dalam konteks Asa itu yaitu perjanjian Musa. Dalam konteks kita perjanjian baru, nanti kalau orang yang dinilai oleh Tuhan baik, walaupun kita tahunya nanti. Kata Paulus jangan dulu, sekarang.
yang mana yang baik, mana yang enggak, yang berkenan, mana hamba Tuhan, mana hamba Mammon, mana yang kita belum tahu juga. Ya walaupun udah jelas kelihatan juga sih, ya umat pilihan Tuhan itu bisa lihat juga. Tapi maksudnya ya nantilah. Karena nanti dari penghakiman tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak dibukakan. Disitulah kita akan tahu ya, Matius 7 ayat 21-23 jelas itu nanti. Pada waktu itu katanya, aku akan berterus terang, kata Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus belum berterus terang. Dia belum kasih tahu mana hambanya, mana yang bukan. Mana yang pelayan yang ikutin aturan hukum, mana yang tidak, belum, ya. Nantilah. Tapi maksud saya menjelaskan di sini bahwa seseorang itu dalam konteks perjanjian baru ini disebut baik atau tidak kalau dia ingat perjanjian baru itu apa. Nah ini dunia kekristenan sudah melupakan itu kayaknya. Kalau ditanya malah kadang-kadang bikin lagi ibadah baru, perjanjian berkat katanya. Ada 7. Saya pernah dengar khotbah itu. Ya tentu nggak semua orang ngomong begitu, tapi kira-kira mirip-mirip lah. Apa perjanjian berkat itu? 1, tentu doa, baca Alkitab. Ini itu nanti ada nomor 5, perpuluhan, apa semua macam-macam lah. Ini kan bikin perjanjian baru, bikin perjanjian yang lain daripada perjanjian yang baru. Ini bikin ibadah yang baru ini. Para pemimpin denominasi pada umumnya bikin ibadah yang baru dengan aturan-aturannya sendiri. Tiap organisasi punya aturannya. Mulai dari aturan-aturan dalam memberi uang dan di mana ada lagi macam-macam lah. Ada lagi soal penundukan diri, ada lagi itu tudung rohani lah, yang payung rohani lah, entah apapun itu. Nggak ada saudaraku itu ajaran itu ya. Jadi bikin sendiri lah. Tiap organisasi beda-beda, ya beda-beda aturannya ya. Ya tentu mereka bilang ini aturan firman Tuhan, ya tentu. Yang mana mungkin mereka bilang ini aturan kami ya. Ada juga yang terus terang begitu. Kalau ada orang datang melayani satu organisasi, pemimpinnya akan bilang, ingat ya, di sini ada aturan, ada jam kantor, ada begini, kau memang dapat gaji, tapi ingat ya, kau jangan bawa aturanmu, ya bawa aturan sini, ikutin aturan di sini, nah, gitulah. Bahkan kalau nggak bisa ngikutin aturan, langsung datang itu. Nah, teman saya sendiri ya, pernah sedang dia melayani dia langsung dipanggil, kayaknya Anda nggak cocok di sini. Ya sudah, pecat, ya. Jadi tiap organisasi punya aturan, ya. Menurut mereka itu aturan yang dari Tuhan ya. Tapi kita lihat nanti ya. Inilah aturan di perjanjian baru itu ya. Ibrani pasal 8 ya, yang itu sebenarnya kutipan daripada Yeremia 31 ayat 31 itu. Nubuat ya. Itu Yeremia itu masih nubuat, tapi di sini penggenapannya. Ibrani 8 lah, saya baca lah versi LT nya. Apa isi perjanjian baru itu ya, supaya kita nanti tahu ya. Apakah dunia kekristenan masih pegang ini atau tidak? Ingat ya, baik atau tidaknya pelayan-pelayan Tuhan itu harus dinilai. Apakah dikaitkan dengan perjanjian? Kalau Israel dikaitkan dengan perjanjian Musa. Kalau konteks dunia kekristenan harus dikaitkan dengan perjanjian baru, yaitu satu perjanjian yang diikat antara El Elyon dengan orang percaya yang diperantara oleh Yesus. Disahkan oleh darah Yesus. Itu di malam terakhir itu kan Yesus ngomong. Oke, lihat dulu. Ibrani pasal 8 ya. Ayat 10. Karena inilah perjanjian yang ingin aku buat dengan keluarga Israel. Ini ayatnya karena memang perjanjian baru diutamakan kepada bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Tapi dibawa oleh Paulus, dilayankan kepada bangsa-bangsa lain juga. Dikatakan, aku buat perjanjian, Yahweh berfirman, untuk memberikan hukum-hukumku ke dalam akal budi mereka dan menuliskannya pada hati mereka. Jadi semua hukum-hukum dalam perjanjian lama, termasuk hukum perpuluhan, hukum buah sulung, hukum rajam bahkan. Itu waktu itu di dalam Yohanes itu pasal 8 itu Yesus menjelaskan apa artinya hukum rajam kalau ditulis ke dalam tanah hati kita. Yaitu bahwa siapa yang nggak berdosa lempar dulu. Kedua, dia bilang sama perempuan itu, jangan aku mengampuni engkau. Yang ketiga, jangan buat dosa lagi. Itu kalau ditulis hukum rajam ditulis dalam batin, kayak gitulah. Ya, jangan bawa hukum-hukum yang tertulis dalam loh batu. Hukum-hukum perpuluhan, katanya perpuluhan nggak termasuk di loh batu. Itu kan
perjanjian itu hukumnya yang tertulis dalam 10 itu bukan berarti nggak ada lagi peraturan dan ketetapan. Itu termasuk perpuluhan kalau orang Yahudi bikin 613 aturan yang terkait dengan perjanjian yang lama itu. Ya, itu ada yang perpuluhan buah sulung itu apa semuanya itu masuk dalam kategori donasi kepada bait suci itu, ya. Jadi perpuluhan masuk dalam hukum perjanjian lama, masuk walaupun memang dalam 10 hukum itu enggak ditulis di situ. Jangan, memang kalau orang udah cinta duit, ya, memang dia akan beralasan bicara apapun untuk membenarkan dirinya. Khotbahnya mengenai uang tuh ada seorang di dalam pembina denominasi ini. Dia bilang, Alkitab banyak bicara soal uang. Iya, emang karena otaknya otak uang. Ya, engkau kalau ketika baca, engkau melihat uang. Coba kacamatamu merah. Engkau kan melihat segala sesuatu merah. Coba bikin dulu kacamatanya hijau. Engkau kan melihat segala sesuatu hijau. Jadi tergantung kacamatanya. Kalau orang udah cinta duit hatinya, dia akan baca Alkitab. Ketemu semua uang. Kalau orang cinta Tuhan, baca Alkitab, ketemulah hal-hal mengenai perkara-perkara Tuhan. Ini tergantunglah kacamatanya, ya. Makanya kacamatanya mesti diganti, ya. Kalau ingin lihat Alkitab ini, kalau orang punya kacamata yang benar, dia akan melihat Alkitab ini bahwa Alkitab adalah pewahyuan mengenai rencana Bapa yang berjaman-jaman untuk menegakkan kerajaannya, itu kerajaan Mesias di bumi. Itu kalau orang matanya jangan kacamata duit, ya. Jadi, aduh, ya udahlah, ini lihat. Pertama itu, hukum dalam perjanjian lama masuk ke dalam batin umat percaya. Itu satu, ya. Yang kedua, akibatnya ini. Pertama, mengenal Yahweh secara batinnya. Saya nggak baca ini semua. Coba silakan baca pasal 8 Ibrani ayat 10 sampai yang ke ayat 13 ini. Pengenalan batiniah. Christ in you, the hope of glory. Kemuliaannya batiniah. Bukan dalam yang kekristenan, yang kemuliaannya lahiriah. Seperti yang saya bilang. Penita besar. Apanya yang besar? Yang lahiriahnya yang besar. Kita nggak tahu batinnya. Kita nggak tahu pewahyuan dia. Yang ngerti Alkitab atau tidak, kita nggak tahu. Ya. Tapi dari jelas dari bicaranya mengenai selalu aja bicaranya arahnya ke jasmani, itu kelihatan bahwa dia itu tidak ngerti Alkitab. Ya, nggak peduli mau doktor, mau PhD kayak mau apa, nggak peduli itu. Nggak ada itu urusan itu. Ya. Mengenal Alkitab ada soal batiniah. Soal apakah kita ini dipilih Tuhan, dapat pewahyuan dari Tuhan, apakah kita ini cinta Tuhan, sebagai itu urusannya. Urusan batin. Orang mengenal Alkitab atau enggak ini bukan urusan sekolah teologinya di sini lah, enggak gitu. Ya, enggak gitu. Oke, yang ketiga di sini akibatnya di Keluaran pasal 13. Dia ayat 12. Tidak lagi mengingat dosa-dosa. Jadi itulah perjanjian baru. Kita tidak diingat lagi dosa-dosa kita. Diampuni dalam arti beneran. Kalau dalam perjanjian lama itu diampuni simbol darah binatang. Karena nggak mungkin dong darah binatang menghapus dosa, itu hanya simbol. Tapi di dalam di sini, ini udah realitanya. Makanya perjanjian lama itu adalah nubuat, simbol, bayangan. Perjanjian baru itu penggenapan, nubuat, penggenapan, realita, dan wujud. Kalau 2:17, wujudnya adalah Kristus. Christ in you, batinnya. Sekarang saudara bisa nilai. Dunia kekristenan memegang perjanjian baru nggak? Kalau saya disuruh jawab, saya bilang tidak sama sekali. Kenapa? Karena mereka tidak bicara soal batinnya. Kemuliaan lahiriah. Ya, kalau dibilang orang dipakai Tuhan, oh berarti mujizat lah, karunia penyembuhan lah, begini, begitu, semuanya arahnya ke sana. Teologinya juga sukses, ya walaupun ini merembes hampir ke semua denominasi tuh. Mereka melanggar. Dunia kekristenan sudah melanggar. Secara umum ya, saya ngomong ya. Dunia kekristenan sudah melanggar perjanjian baru. Maka itu orang-orang yang di sini, ya Tuhanlah nanti yang menilai kan. Tapi yang jelas, dalam Alkitab Raja Asa, kenapa dia disebut itu raja itu bagus seperti Daud? Karena dia memegang perjanjian. Hukum-hukum perjanjian lama itu dipegang oleh si Asa ini. Dia cinta kepada mezbah Tuhan, ya. Berpikirlah seperti Daud lah. Jadi seperti itu. Oke. Simpulannya adalah dulu, ya. Jadi bagaimana ini?
Siapakah orang yang dianggap Tuhan nanti melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan? Dalam konteks ini ya. Dalam zaman sekarang, orang-orang yang melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan adalah bukan orang-orang yang hebat-hebat yang lahiriah itu, bukan. Tapi orang-orang yang memegang perjanjian baru yang bersifat batiniah. Orang-orang yang dalam bicaranya selalu mengatakan Christ in you, the hope of glory. Kemuliaannya kemuliaan batiniah. Ibadahnya juga ibadah dalam roh dan kebenaran. Mengikuti pimpinan roh kemana saja dia pergi. Atau mengikuti anak domba kemana saja dia pergi. Entah sebagai ibu rumah tangga, entah sebagai orang yang kerja di ini. Jadi para pemenang, orang-orang yang dianggap benar. Saya yakin begini ya. Saya tutup dulu dengan Watchman ya. Watchman bilang ini. Orang-orang yang hebat orang-orang yang baik dan yang benar di mata Tuhan dalam zaman ini jangan dicari di tempat-tempat terkenal, katanya. Karena di situ tidak ada. Kenapa? Karena pelanggaran terhadap perjanjian baru itu tadi. Ya, orang-orang yang sederhana, yang memang bersifat batiniah, nggak ikut-ikut dengan hal-hal lahiriah, ajaran Bileam, Nikolaus, ya, Ijabel, nggak ikut-ikut gitu. Dia ibadah dalam roh dan kebenaran, kerjakan segala sesuatu dengan cinta Tuhan, batiniah lah, ya. Itu dia yang saat ini yang disebut pemenang, yang melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan, ya, ingat ya, bukan di mata dunia kekristenan, bukan. Kalau di mata dunia kekristenan orang hebat yang gimana? Oh, yang besar-besar itu tadi yang saya bilang. Tapi kalau di mata Tuhan, karena Tuhan, ingat ya, Tuhan melihat batin, dia tidak lihat yang luaran. Manusia menilai yang luaran, Tuhan menilai yang di batin. Nah itu dia. Oke lah, cukup lah ya. Haleluya, amin.